Mabel, mari belajar. Halo anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Harus siap dan semangat ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang tumbuhan dan habitatnya, di mana telah diketahui bahwa tumbuhan berdasarkan habitatnya itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada hidrofit, di mana tumbuhan bertempat hidup di air. Dan yang kedua itu higropit, tumbuhan bertempat hidup di tempat lembab. Dan yang ketiga itu adalah xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Nah, jadi habitat-habitat tempat hidup tumbuhan itu ada 3 ya ternyata. Ada di air, tempat lembab, dan juga tempat yang kering. Lalu bagaimana ya dengan hewan? Apakah hewan memiliki tempat habitat yang sama dengan tumbuhan? Lalu hewan apa saja ya? Dan bagaimana ya ciri-ciri setiap hewan yang ada di tiap masing-masing habitatnya? Yuk kita pelajari sama-sama ya. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang habitat di air. Nah, anak-anak, kalau di air itu ada hewan apa saja ya? Ya, benar. Di air itu ada hewan ikan. Nah, bagaimana ya ciri-ciri ikan? Iya, betul. Ikan itu memiliki sirip, sisik, dan juga lendir. Nah, karena ikan itu hidup di air, maka ikan dapat berenang. Dan yang pastinya ikan itu bernapas dengan menggunakan insang. Dan ikan berkembang biak dengan cara opipar atau bertelur, opopipipar dengan bertelur dan beranak, dan pipipar melahirkan. Tapi ikan itu lebih banyak berkembang biak dengan cara bertelur. Air yang menjadi habitat hewan ikan itu ada air tawar dan juga air asin. Oke anak-anak, kita lanjut ke habitat yang selanjutnya ya, yaitu habitat di daerah yang lembab. Nah, ada yang tahu hewan apa ya yang biasanya terdapat di daerah yang lembab? Iya, salah satu hewan yang hidup di daerah lembab adalah cacing tanah. Lalu, bagaimana ya ciri-ciri cacing tanah ini? Yuk kita bahas sama-sama ya. Cacing tanah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cacing memiliki tubuh yang lunak dan tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, cacing memiliki kulit yang lembab dan berlendir. Ini untuk memudahkan cacing bergerak di dalam tanah. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu cacing bernapas melalui kulitnya. Ciri yang keempat, cacing tanah memiliki tubuh yang bersegmen atau bersekat-sekat. Dan ciri yang kelima adalah cacing berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, cacing tanah ini biasanya ada di tanah yang lembab dan juga tanah yang basah. Oke, kita lanjut ke habitat yang berikutnya yaitu daerah kering atau panas. Nah, anak-anak, kira-kira hewan apa ya yang ada di daerah kering dan panas ini? Ya, betul. Hewan yang ada di daerah kering ini salah satunya adalah hewan unta. Nah, bagaimana sih ciri-ciri hewan unta? Ya, kita bahas ya. Unta memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, unta memiliki punuk, di mana punuk ini menyimpan cadangan lemak. Ciri yang kedua yaitu unta dapat bertahan hidup berhari-hari tanpa makan dan minum. Hal ini karena unta memiliki cadangan lemak yang tersimpan dalam punuknya, sehingga lemak yang tersimpan itu dapat diubah menjadi air. Ciri yang ketiga, unta memiliki hidung dan telinga yang ditutupi oleh bulu. Hal ini agar unta terlindungi dari pasir. Dan ciri yang keempat, unta itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Unta bertempat hidup di gurun pasir yang sangat panas. Nah, anak-anak, itulah beberapa hewan yang ada di tiap masing-masing habitatnya. Ada yang di air, di tempat yang lembab, dan juga ada di tempat yang kering dan panas. Nah, anak-anak, yuk amati gambar beberapa hewan berikut ini ya. Hewan apa sajakah ya yang ada di gambar ini? Ya, benar. Ada hewan ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah anak-anak tahu ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut? Dan juga, apakah anak-anak tahu ciri-ciri dari tempat tinggal atau habitat dari hewan-hewan yang ini ya? Nah, jika anak-anak telah mengetahuinya, anak-anak dapat menuliskan ciri-ciri tiap masing-masing hewan itu dan ciri-ciri tempat tinggalnya ke dalam diagram berikut ini ya. Ini akan menjadi tugas pertama anak-anak. Untuk diagramnya, anak-anak dapat melihatnya di buku tema 2 pada halaman 48. Nah, dan tugas keduanya, anak-anak dapat menjawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaannya, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Oke, nah itulah tugas yang keduanya. Tugasnya ditulis di buku temanya ya. Nah, anak-anak, jadi untuk pembelajaran kali ini anak-anak ada 2 tugas. Tugas yang pertama, anak-anak menuliskan tiap masing-masing ciri-ciri hewan dan habitatnya dari hewan ayam, bebek, ikan, dan cecak ke dalam bentuk diagram. Dan yang tugas kedua yaitu menjawab pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dan habitatnya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Selamat dan semangat belajar anak-anak.